hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Di sini ada Kak Idris Boru Sihombing dan sampingnya Kak ada Kak Lerisma Boru Panjaitan. Sebelumnya kita mau berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang terkasih, kembali kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami. Berkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah ya Tuhan beribadah, biar Kau sertai mereka dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar Engkau yang berkehendak di dalamnya. Dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita naikkan pujian dengan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Anak-anak, mari sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa, ikuti inang. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Hukum Taurat. Kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari titah yang kelima. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ikutin inang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 3. Ingat akan nama Yesus. Nama itu menghiburmu kemana saja.
pengampunan dosa. Anak-anak, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ikuti Inang. Dan ampunilah kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita menaikkan lagu pujian dengan menyanyikan lagu Buku Ende 826 ayat 1, Gohi Au Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, ayat bulanan bagi kita, yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian Songolali. Tuhan, haparironi, gobiro haki, hohaposaki, hutiok tok tok, lamar gogo hadi baiko.
pengakuan iman. Anak-anak, marilah sama-sama berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Kak Vera Siagian. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi dengan Kakak Vera. Nah, Kakak Vera hari ini mau mewartakan warta sekolah minggu. Yang pertama, kakak dan abang mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Yang berikutnya, yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat berulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai 7 Maret. Yang berikutnya, yang ketiga, sebentar ya adik-adik. Kakak mau tanya, hari ini para agenda kita siapa ya tadi ya? Nah, para agenda kita hari ini adalah Inang Sintua Boru Sitanggang. Untuk pekotbahnya, ada yang kenal gak adik-adik? Belum? Oh belum. Kakak kenalin, namanya Amang CPDT atau calon pendeta Martin Sirait. Untuk MC-nya ada Kakak Idris Boris Hombing dan Kakak Lerisma Boru Panjaitan. Untuk pemusiknya yang cantik adalah Kakak Dame Boru Manik. Dan warta Kakak Vera Boru Siagian. Yang berikutnya, kakak mau tanya nih sama adik-adik, masih ingat gak pengajaran kita tentang minggu kemarin? Iya betul, minggu kemarin kita belajar tentang berdoa. Dan untuk minggu ini kita akan belajar tentang Yudas berkhianat kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan dengarkan ceritanya oleh Mang Pendeta. Nah adik-adik, sebentar lagi nih kita mau merayakan Paskah. Tahu gak Paskah itu apa? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita mau merayakannya adik-adik. Jadi adik-adik tetap rajin sekolah minggu ya, untuk mendapatkan info-info tentang perayaan Paskah sekolah minggu. Yang berikutnya, untuk adik-adik yang sedang menghadapi ujian, tetap rajin belajar. Dan jangan lupa untuk adik-adik kelas 6, kita ada mengadakan tryout dan pembahasan setiap hari Sabtu jam 10 via Zoom ya adik-adik. Yang terakhir adik-adik, kita melakukan 3M.
Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang terakhir, menjaga jarak. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, dengarkan mama papa, dan tetap rajin bersekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik, kita harus selalu berdoa supaya corona cepat pergi dari negara Indonesia maupun dunia ini adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sebelum memasuki firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya di rumah, lalu kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Saya akan membacakan kepada adik-adik sekalian. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamu, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Itulah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pernah di dalam kehidupan kita dikhianati oleh teman sendiri. Mungkin pernah kita dikhianati oleh teman-teman yang kita anggap sahabat paling dekat. Tetapi dia memberikan luka hati yang dalam kepada kita. Dan itulah yang dialami Yesus, orang terdekatnya
Judas Iskariot, 12 murid Yesus, mengkhianatinya dengan sebuah ciuman. Orang yang mengkhianati Yesus adalah orang yang paling dekat dengan sebuah ciuman. Dan itu yang terjadi juga kepada kita jikalau ada teman-teman sahabat kita yang mengkhianati kita. Pasti juga dia akan mengkhianati kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak kita duga-duga. Tetapi melalui perikop ini Yesus tidak membalaskan. Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita agar menjadi tidak berdosa lagi. Tetapi oleh Yesus dia menyembuhkan seorang imam yang putus telinganya karena dipotong. Walaupun dia di dalam keadaan akan dibawa, ditangkap, tetapi dia tidak memiliki dendam. Dia tetap menyembuhkan orang itu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat perikop ini, ada beberapa hal yang menjadi poin perenungan kepada kita. Yang pertama, ketika kita dikhianati, janganlah kita juga ikut mengkhianati. Tetapi marilah kita memberikan kabar yang baik, memberikan kasih yang baik, kasih yang tulus, bukan dengan kecupan-kecupan yang membuat orang terhianati. Yang kedua, Tuhan sudah menghapuskan dosa kita. Ketika Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, maka marilah kita hidup di dalam Kristus. Yang terakhir, ketika dikatakan semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri, banyak orang yang meninggalkan Kristus karena di dalam terdesak. Banyak orang yang meninggalkan imannya karena dia sedang dilanda masalah. Tetapi inilah yang menjadi poin perenungan yang terakhir bagi kita. Ketika kita melihat perikop ini, Yesus ditangkap, para murid-muridnya meninggalkan dia. Mereka ingin mengatakan ketika dalam keadaan apapun, dalam keadaan terdesak apapun, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dikhianati teman kita sendiri, kita jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Kristus. Kita jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Allah Bapa kita. 3 poin perenungan pada Minggu Okuli ini yang ingin memberikan pengajaran perenungan kepada kita, bahwa janganlah kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang mengkhianati kita, janganlah kita ikut mengkhianati orang lain. Yang kedua, Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita ditebus. Maka kita harus menghargai nyawa yang telah ditebus itu, berbuat di dalam kebaikan. Dan yang terakhir, bahwa di dalam keadaan apapun kita jangan ikut meninggalkan iman kita. Inilah yang menjadi poin perenungan atau firman Tuhan pada Minggu Okuli ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, mari ikuti Amang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamlah firman-Mu Tanamlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. di dalam hati kami masing-masing. Amin. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada Amang, Inang, serta adik-adik sekolah minggu. Bisa mengumpulkan persembahan ke rekening gereja di bawah ini. Mari kita angkatkan pujian dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahan
anak-anak, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita sudah selesai nih Kak. Kira-kira kita mau apa lagi ya Kak? Kali ini kita akan mulai kreativitas yang akan dibawakan oleh siapa ya? Yuk kita saksikan. Ayo Kak. Yuk. Halo adik-adik, sudah siap untuk kreativitas? Siap dong. Oke, di sini ada beberapa bahan yang harus adik-adik siapkan sebelum mulai kreativitas. Yang pertama, adik-adik bisa siapkan kertas kelompok atau kertas yang lebih tebal dibandingkan kertas HVS. Lalu di sini ada Double tip, jangan lupa. Lalu adik-adik jangan lupa juga untuk mempersiapkan gambar yang sudah kakak kirim melalui grup masing-masing. dan juga di sini ada lem kertas, bisa juga lem yang cair. Lalu di sini ada apa Kak? Ada pensil warna dan gunting. Oke, kita mulai kreativitas kita ya Kak. Pertama, adik-adik tadi sudah menyiapkan 2 gambar yang sudah dikirimkan di kelas masing-masing. Yang pertama, adik-adik akan mewarnai di bagian sebelah sini, hanya bagian dua gambar orang yang di sebelah sini. Lalu kertas yang satunya lagi. Yang kedua, adik-adik cukup mewarnai 2 prajurit ini saja. Oke. Setelah kedua gambar di kertasnya itu sudah diberi warna, salah satunya adik-adik akan menggunting yang berwarna di sini. Yang digunting yang ininya aja ya Kak, yang bagian Tuhan Yesus sama
Yudasnya. Yudasnya. Oke, lalu setelah sudah selesai digunting, adik-adik akan menempelkan di bagian di sebelah yang tadi sudah berwarna. Jangan lupa Kak, tempelin dulu di kertas konfor. Oh, kakak lupa ya? Iya. Oke. Jadi sebelum kita menempelkan ke bagian yang Bagian sebelah sini, ini nanti yang ini setelah sudah digunting, kita tempelkan di kertas yang lebih tebal. Lalu setelah sudah ditempel, nanti akan jadi seperti ini. Ya. Jadi tadi kan sudah digunting. Ini kertas konkornya, ini tadi gambar yang sudah diwarnai. Setelah itu kita tempel ke sini Kak. Nih. Tadi ini kan ada warna yang prajurit sudah diwarnai. Tadi kita tempel. Pertama kita buat Kertasnya dulu ya Kak, sebagai bahan biar gambarnya tuh berbentuk seperti 3D. ya. Jadi ini kita buat lipatan ya untuk memberikan kesan dia lebih menonjol. Kita tempelkan sebelah sini ya Kak. Ini kita tempelkan sebelah sini Kak. Ya. Lalu setelah sudah ditempel, kita tempelkan sebelah sini Kak. Dipaskan ya adik-adik gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Udah selesai nih kreativitasnya. Gampang bukan? Iya, gampang kan Dik? Sekian kreativitas kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang masih tetap setia untuk mengikuti ibadah kita minggu ini. Adik-adik, jangan lupa bulan depan kita masih ada ibadah online dan tetap setia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.